Hai semuanya, di video hari ini kita akan membahas para kekasih kerajaan dari sejarah yang menjadi sangat berkuasa melebihi yang diharapkan. Berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, para wanita ini naik melalui istana kerajaan untuk mendapatkan kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan yang luar biasa. Kisah mereka adalah kisah tentang ambisi, skandal, dan kesuksesan yang luar biasa. Jadi bergabunglah bersama saya saat kita menjelajahi kehidupan mereka. Untuk kisah pertama kita akan kembali ke masa persemakmuran Polandia-Lituania. Wanita yang suatu hari nanti akan menjadi permaisuri Katarina yang pertama dari Rusia, lahir dengan nama Marta Helena Skrzongsa pada tanggal 15 April 1684. Di suatu tempat di bagian timur wilayah yang saat itu merupakan persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah kerajaan besar yang meliputi wilayah Polandia, Lituania, dan sebagian besar Belarus serta Ukraina modern. Orang tuanya yang berasal dari daerah sekitar Minsk meninggal ketika dia masih sangat muda, sekitar tahun 1689, dalam salah satu wabah besar pes bubonik di Eropa Timur. Jadi ketika dia baru berusia 4 atau 5 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Rincian kehidupan Marta muda setelah itu tidak jelas, dengan beberapa catatan yang ditulis beberapa dekade kemudian memberikan versi peristiwa yang saling bertentangan. Namun pola umumnya memang seperti itu. Dia akhirnya tinggal pada tahun 1690-an di rumah Johann Ernst Gluck, seorang pendeta Lutheran dari Jerman yang terkenal karena telah menghasilkan terjemahan penting pertama Alkitab ke dalam bahasa Latvia. Pada akhir abad ke-17, dia aktif di wilayah Baltik yang sekarang dikenal sebagai Latvia. Di sini, Marta bekerja di rumah tangga besar Gluck selama masa kecil dan awal remajanya, kemungkinan sebagai pembantu atau pelayan. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana dia bisa naik dari posisi ini hingga menjadi penguasa Rusia? Awal mula kenaikan ini dapat ditemukan dalam gejolak geopolitik di Eropa Timur dan Utara selama periode modern awal. Antara pertengahan abad ke-16 dan awal abad ke-18, wilayah ini dilanda serangkaian perang besar yang secara kolektif dikenal sebagai Perang-Perang Utara. Pihak utama dalam perang-perang ini adalah persemakmuran Polandia-Lituania, Swedia, dan Rusia. Yang diperebutkan adalah wilayah luas di sepanjang perbatasan antara negara-negara ini dan kendali atas Laut Baltik. Sebagai contoh, Swedia menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Rusia Barat Laut, termasuk wilayah tempat kota Sankt Petersburg berdiri saat ini. Salah satu titik utama konflik adalah wilayah Laut Baltik, dan khususnya wilayah yang saat itu dikenal sebagai Livonia, yang secara umum mencakup Latvia, Estonia, dan Lituania modern. Ini adalah salah satu wilayah utama yang diperebutkan ketika Rusia dan Swedia kembali berperang pada tahun 1700 dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Utara Besar dan berlangsung selama 21 tahun. Marta tinggal sebagai seorang gadis berusia 16 tahun di Livonia di rumah keluarga Gluck pada saat perang pecah, dan dia segera terombang-ambing di dunia yang penuh gejolak ini. Pada tahun 1702, dia sempat menikah dengan seorang perwira kavaleri Swedia. Namun pernikahan itu hanya berlangsung selama 8 hari sebelum pasukan Swedia diusir dari wilayah tersebut oleh tentara Rusia yang mendekat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya kembali agak samar-samar. Namun Marta yang tumbuh menjadi wanita muda yang menarik, tampaknya akhirnya menjadi selir dari Marskal Lapangan Boris Sheremetev, Jenderal Utama Tsar Rusia Piotr yang pertama. Akibatnya, ketika Sheremetev kembali ke Moskow setelah penaklukan sebagian besar Livonia oleh Rusia, Marta dibawa bersamanya. Di Moskow, Marta segera masuk ke rumah tangga Pangeran Alexander Menshikov. Menshikov adalah orang kepercayaan terdekat Tsar dan salah satu individu paling berkuasa di Rusia. Marta mungkin awalnya adalah selir Menshikov, tetapi hubungan mereka di tahun-tahun berikutnya akan menjadi hubungan politik dalam politik berliku Rusia Tsaris. Atau Menshikov dan dia mungkin sebenarnya tidak pernah menjadi kekasih,
melainkan dia membawa Marta ke dalam rumah tangganya dengan tujuan khusus agar dia menarik perhatian Piotr. Tujuannya dalam hal ini adalah untuk menempatkan mata dan telinga tambahan di pusat pemerintahan, yaitu di Kremlin dan istana-istana kekaisaran lainnya di Moskow. Jika memang demikian, usahanya membuahkan hasil, karena pada tahun 1703 atau awal 1704, Tsar Piotr telah mengambil Marta sebagai kekasihnya. Piotr pertama adalah seorang pria yang kompleks. Dia naik tahta Rusia pada tahun 1682 ketika usianya baru 10 tahun. Akibatnya, dia baru mulai memerintah sendiri pada tahun 1696. Setelah itu, dia menjalani misi diplomatik panjang ke seluruh Eropa Tengah dan Barat. Tujuannya adalah untuk membawa pulang sebanyak mungkin ide-ide baru ke Rusia agar dapat memodernisasi negara tersebut dan menjadikannya salah satu kekuatan besar di benua itu. Untuk tujuan itu, setelah keberhasilan militer awal membuatnya menaklukkan wilayah yang sangat luas di kawasan Laut Baltik, pada awal Perang Utara Besar, dia telah menyumbangkan rencana untuk membangun ibu kota baru yang megah di jalur air yang sama. Pembangunan kota baru ini dimulai pada tahun 1703, tepat pada saat dia bertemu dengan Marta. Dia menamainya Sankt Petersburg dan menjadikannya ibu kota baru Rusia. Disinilah Marta menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya saat kota ini berkembang pesat mengikuti gaya Eropa Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan ketika dia menjadi kekasih Piotr, dia memilih untuk berpindah dari Katolik Roma ke Kristen Ortodoks Yunani dan mengganti namanya menjadi Yekaterina Alexievna. Dengan demikian, pada saat itu dia sudah sangat terusiakan dan kenaikannya di lingkungan istana pun terjamin ketika pada tahun 1704 dia melahirkan seorang putra dari Piotr yang diberi nama sama dengan sang Tsar. Posisi Yekaterina sebagai kekasih Piotr sangatlah rumit. Di satu sisi, Piotr belum menikah. Pernikahan pertamanya dengan Eudoxia Lupokina yang dinikahinya saat remaja akhir adalah pernikahan yang tidak bahagia dan mereka telah bercerai beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, Piotr tidak terikat oleh pernikahan sebelumnya untuk menikahi Katerina. Tetapi dia adalah orang asing dan berasal dari latar belakang sosial yang sangat sederhana. Bagi kerajaan-kerajaan Eropa lainnya seperti Prancis, Spanyol atau Inggris, hal ini akan sepenuhnya menutup kemungkinan baginya untuk menikahi dia. Namun di Rusia keadaannya berbeda. Sebagai contoh, mantan Tsarina, Eudoxia, berasal dari latar belakang bangsawan menengah dan bukan bagian dari bangsawan Rusia. Meskipun latar belakang Katarina bukanlah masalah, Piotr tetap tampak ragu dengan pernikahan itu. Itulah sebabnya dia menunda keputusan untuk menikahi Katarina. Akhirnya pasangan itu menikah secara diam-diam pada akhir tahun 1707 meskipun tidak ada catatan tentang peristiwa tersebut. Beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya secara resmi menikah di Katedral Santo Ishak di Sankt Petersburg pada tanggal 9 Februari. Tahun 1712, pada saat itu Ekaterina akhirnya menjadi Tsarina atau Ratu Rusia hampir 10 tahun setelah hubungan mereka dimulai. Apapun komplikasi seputar pernikahan, hubungan mereka jelas merupakan hubungan antara dua orang yang sangat cocok. Surat menyurat mereka satu sama lain membuktikan kasih sayang mereka. Dan dia sangat mendukungnya dalam upayanya menjadikan Rusia sebagai bangsa Eropa yang besar. Pada Februari 1712, ketika mereka akhirnya resmi menikah, dia mendirikan sebuah ordo kesatria, Ordo Santa Katarina, untuk menghormatinya. Namun pernikahan mereka juga membawa kesedihan yang cukup besar. Katarina memiliki 12 anak dari Piotr antara tahun 1704 dan 1724. Namun hanya dua dari mereka, seorang putri Anna yang lahir pada tahun 1708 dan seorang putri kedua Elizaveta yang lahir pada tahun berikutnya yang bertahan hidup hingga dewasa. Dari yang lainnya, hampir semuanya meninggal saat masih bayi, baik dalam beberapa minggu atau bulan atau sebelum mereka mencapai usia 5 tahun. Hal itu umum terjadi pada masa awal modern. Anak-anak pada masa itu kerap meninggal pada bulan-bulan pertama atau tahun-tahun awal hidup mereka akibat berbagai penyakit yang sekarang mudah diobati. Namun bahkan menurut standar pada masa itu,
Ini merupakan penderitaan yang luar biasa berat bagi Katerina dan Petrus sebagai orang tua. Petrus meninggal pada tahun 1725. Meskipun saat meninggal usianya baru 52 tahun, masa pemerintahnya begitu sukses sehingga ia dikenal dengan julukan Piotr yang Agung. Hal ini disebabkan oleh caranya yang akhirnya berhasil menjadikan Rusia sebagai kekuatan besar baru di Eropa Timur dan Utara. Setelah dominasi Swedia atas wilayah Baltik selama abad ke-17 serta modernisasi pemerintahan dan masyarakat Rusia yang dilakukannya, dia misalnya adalah Tsar pertama yang mendirikan universitas di Rusia. Dia juga telah memproklamasikan awal kekaisaran Rusia pada tahun 1721, menjadikan dirinya sebagai kaisar dan Yekaterina sebagai permaisuri. Namun, masih ada masalah seputar suksesi, karena ketika Piotr wafat pada Januari 1725, dia belum menunjuk ahli warisnya dan dia tidak memiliki putra sah yang masih hidup. Penerus berikutnya adalah Piotr Alexeyevich, cucu dari Piotr yang lahir dari Alexei Petrovich, putra dari pernikahan Piotr sebelumnya dengan Eudoxia Lupokina. Namun, Piotr Alexeyevich saat itu baru berusia 9 tahun. Akibatnya, Yekaterina dengan keterlibatan sekutu lamanya, Pangeran Menshikov, dan beberapa orang lain di pemerintahan, menyatakan bahwa salah satu keinginan terakhir Piotr adalah agar Yekaterina menggantikannya. Sebagai hasilnya, yatim piatu dari Persemakmuran Polandia-Lituania itu dinobatkan sebagai permaisuri Yekaterina yang pertama dari Rusia pada tahun 1725. Pemerintahan Yekaterina berhasil meskipun singkat. Pemerintahannya pada dasarnya adalah pemerintahan berbagi kekuasaan, di mana Menshikov dan beberapa bangsawan lainnya memegang sebagian besar kekuasaan. Tetapi Yekaterina tetap mampu memberlakukan beberapa reformasi. Secara khusus, dia mengawasi pengurangan besar-besaran militer Rusia. Selama Perang Utara Besar, tentara Rusia telah bertambah besar hingga hampir 1/4 juta orang, menjadikannya yang terbesar di Eropa pada saat itu. Namun, biaya untuk mendukung pasukan tempur yang sangat besar ini sangat tinggi dan bebannya jatuh pada rakyat Rusia dalam bentuk pajak yang menindas. Katerina berhasil meyakinkan Menshikov dan para bangsawan lainnya untuk mulai mengurangi kekuatan militer sekarang setelah perang dengan Swedia berakhir dan Rusia menjadi kekuatan yang tak tertandingi di Eropa Timur. Dengan penurunan pajak di Rusia, kemiskinan berkurang secara signifikan dan Katerina mendapat banyak pujian, menetapkan presiden di mana monarki yang dipimpin perempuan di Rusia dirayakan oleh rakyatnya pada abad ke-18. Katerina juga melakukan pencarian di wilayah Laut Baltik dan Persemakmuran Polandia-Lituania untuk menemukan keempat saudaranya yang telah terpisah darinya di masa mudanya karena orang tua mereka telah meninggal. Hal ini berhasil dia capai, dan setelah bersatu kembali dengan keluarganya, dia menjadikan keempat saudaranya sebagai bangsawan Rusia. Pada akhirnya, masa pemerintahan Katerina terbukti sukses, namun berlangsung singkat. Pada awal tahun 1727, Katerina didiagnosis menderita abses di paru-parunya. Namun penyakit sebenarnya kemungkinan besar adalah tuberkulosis, sebuah penyakit yang belum sepenuhnya diidentifikasi dan dipelajari hingga tahun 1820-an. Berbeda dengan Piotr, Katerina telah membuat persiapan untuk suksesi dan menunjuk Piotr Alexeyevich sebagai penerusnya. Oleh karena itu, ia menggantikan Katerina sebagai Piotr yang kedua ketika Katerina wafat pada tanggal 17 Mei 1727 pada usia 43 tahun. Masa pemerintahan Katerina membuka periode pemerintahan perempuan yang luar biasa di Rusia yang menjadikannya salah satu dari sedikit negara di dunia pramodern yang sebagian besar diperintah oleh beberapa perempuan selama hampir 1 abad. Piotr yang kedua meninggal dunia secara prematur pada tahun 1730 dan digantikan oleh Anna yang pertama, keponakan Piotr yang Agung. Ia memerintah hingga tahun 1740 sebelum jeda singkat membawa putri Katerina dan Piotr, Elisaveta, naik tahta sebagai Elisaveta yang pertama. Ketika ia meninggal pada tahun 1762, ia digantikan oleh Piotr yang ketiga. Namun pemerintahannya juga terbukti singkat karena ia digulingkan oleh istrinya sendiri setelah 6 bulan.
Wanita itu, yang juga bernama Yekaterina, kemudian memerintah Rusia selama 34 tahun dan memperluas kekaisaran itu dan menjadikannya salah satu kekuatan utama di Eropa. Dengan peran tidak hanya di Laut Baltik dan Eropa Timur, tetapi juga di Balkan dan Laut Hitam di selatan. Akibatnya, Yekaterina yang kedua dikenal sebagai Yekaterina yang Agung. Dengan demikian, masa pemerintahan Yekaterina yang pertama membuka periode di mana Rusia didominasi oleh serangkaian penguasa perempuan hingga akhir abad ke-18. Selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan lebih jauh ke masa lalu, ke awal abad ke-16. Perempuan yang kelak akan menjadi Ratu Kekaisaran Ottoman lahir sekitar tahun 1502 di kota Rohipin, di wilayah yang dikenal sebagai Rutemia. Saat ini wilayah ini merupakan bagian dari Ukraina Barat, tetapi pada abad ke-16, Rutenia adalah sebuah provinsi dari kerajaan Polandia. Kita tidak tahu apa nama lahirnya, meskipun seorang ahli tentang kehidupan Hurrem berspekulasi bahwa namanya adalah Anastasia Lisowska atau Alexandra Lisowska. Calon ratu itu lahir ketika Eropa Selatan sedang mengalami tekanan yang semakin besar dari kekuatan Kekaisaran Ottoman yang sedang berkembang. Bangsa Muslim Turki ini muncul pada abad ke-14 dari Anatolia, sebuah wilayah yang kira-kira sama dengan Turki modern saat ini. Sepanjang abad ke-15, kekaisaran mereka mengalami ekspansi yang pesat, menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan dan sebagian wilayah Levan. Ambisi dan kekuatan kekaisaran ini dilambangkan pada tahun 1453 ketika Konstantinopel, nama abad pertengahan untuk kota Istanbul, ditaklukkan dari penguasa Bizantium, mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur setelah hampir 12 abad sejak didirikan oleh Kaisar Diocletianus pada akhir abad ketiga. Perang-perang selanjutnya di tahun-tahun berikutnya membawa penaklukan tambahan di Balkan, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Rumania dan Moldova. Pada tahun 1470-an, Ottoman juga mendirikan protektorat atas wilayah Crimea di pesisir utara Laut Hitam. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah ini selanjutnya menjadi pusat perdagangan budak untuk tawanan dari Polandia, Ukraina, dan Rusia, yang kemudian dibawa kembali ke Istanbul, nama yang diberikan kepada Konstantinopel setelah penaklukannya oleh Ottoman. Tampaknya sangat mungkin bahwa calon ratu kekaisaran itu akhirnya menuju ke Istanbul sebagai akibat dari perdagangan budak di wilayah Crimea. Dia kemungkinan besar ditangkap selama penyerbuan untuk menangkap budak pada tahun 1516 dan dibawa ke tempat yang saat itu dikenal sebagai Kaffa di Crimea, yang sekarang merupakan pelabuhan modern Theodosia. Dari sini dia kemudian dikirim ke Istanbul, tempat ibu kota Ottoman telah dipindahkan. Di sini dia ditempatkan di Harem Kekaisaran Ottoman, sebuah rumah tangga besar di dalam istana kekaisaran yang terdiri dari istri-istri sultan saat itu, kerabat perempuan lainnya, pelayan perempuan, dan selir-selir sultan. Dia kemungkinan besar sudah berada di sini pada tahun 1517 atau 1518. Dan pada saat inilah dia mendapatkan nama yang paling dikenal orang untuk menyebutnya. Ini adalah Hurrem, sebuah kata dalam bahasa Persia yang kurang lebih berarti ceria atau tertawa. Nama lainnya, Roxolana, adalah nama yang sebagian besar diberikan kepadanya jauh di kemudian hari oleh para pengamat dan komentator sang ratu. Itu kurang lebih berarti gadis dari Rutenia. Kenaikan Hurrem di ibu kota Ottoman dimulai pada tahun 1520 ketika dia menjadi selir Soliman, putra dari sultan yang berkuasa Selim pertama. Ini terjadi tepat sebelum sang sultan wafat dan pada tanggal 30 September 1520 Sulaiman naik tahta sebagai sultan kekaisaran Ottoman pada usia 25 tahun. Masa pemerintahannya yang panjang selama 45 tahun akan menyaksikan perluasan besar-besaran kekaisaran serta awal dari masa keemasan budaya Ottoman, dan karena itu ia dikenal oleh generasi berikutnya sebagai Sulaiman yang Agung. Hurrem segera naik ke posisi yang sangat menonjol di antara para selir Sulaiman. Pada tahun 1522, ia melahirkan anak pertamanya bersama Sultan, seorang anak laki-laki bernama Mehmet. 3 putra lagi dan 1 putri lahir secara berurutan dalam 4 tahun berikutnya, sementara putra kelima sekaligus terakhir akhirnya lahir pada tahun 1531. Jadi salah satu hal utama yang membuat Sulaiman terikat pada Hurrem sejak awal hubungan mereka adalah kelahiran beberapa anak.
Kelahiran begitu banyak anak juga merupakan indikasi jelas atas naiknya kedudukan Hurrem di atas selir biasa. Karena secara umum, para selir Ottoman dibatasi hanya boleh memiliki satu putra dengan sultan. Meskipun Hurrem semakin dicintai oleh Sulaiman, mereka tetap tidak menikah selama bertahun-tahun. Hal ini hampir pasti disebabkan oleh kekhawatiran tentang bagaimana pernikahan seperti itu akan dipandang di seluruh kekaisaran dan kelompok-kelompok kekuasaan utamanya, termasuk bangsawan Ottoman. Bagaimanapun juga, Hurrem adalah orang Eropa. Yang paling mengkhawatirkan, dia adalah seorang Kristen Ortodoks Timur, bukan seorang Muslim. Namun terlepas dari keraguan apapun yang mungkin dimilikinya tentang menikahi Hurrem, Sulaiman akhirnya memutuskan untuk mengambil Hurrem sebagai istrinya. Hal ini juga sebagian disebabkan oleh kematian Hafsah pada tahun 1534. Sultan, Ibu Sulaiman, yang memegang gelar Ibu Suri hingga kematiannya. Sebuah posisi yang tidak mungkin diizinkan Sulaiman untuk dilampaui oleh seorang selir selama ibunya masih hidup. Dengan wafatnya Hafsah, Sulaiman dan Hurrem menikah pada tahun 1536, menjadikan gadis budak dari Rutenia itu menjadi Hurrem Sultan. Pernikahan itu menimbulkan kehebohan besar dan banyak diberitakan di seluruh Eropa. Sebagai contoh, seorang perwakilan Bank Genoa yang bekerja di Istanbul pada saat itu melaporkan kepada atasannya di negara Italia itu bahwa minggu ini telah terjadi di kota sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah para sultan. Sri Paduka Sulaiman telah mengambil seorang wanita budak dari Rusia sebagai permaisurinya. Banyak pembicaraan tentang pernikahan itu dan tidak ada yang tahu apa artinya. Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan itu didasari oleh kasih sayang yang tulus. Sejumlah besar surat menyurat antara sultan dan istrinya masih ada hingga sekarang dan jelas menunjukkan cinta mereka satu sama lain. Dengan sang istri menulis surat kepadanya saat ia sedang menjalani kampanye militer di Balkan dan Levan. Ikatan mereka juga terlihat dari ditinggalkannya banyak aturan dan tradisi yang mengatur bagaimana seorang Sultan Ottoman dan permaisurinya harus bersikap satu sama lain. Sebagai contoh, sementara permaisuri secara tradisional hanya seharusnya tinggal di istana selama anak-anak yang ia miliki bersama Sultan masih tumbuh besar, Hurrem justru menghabiskan seluruh sisa hidupnya di Istana Topkapi, kediaman utama para Sultan Ottoman pada abad ke-16. Sebagai hasil dari kasih sayang antara Sulaiman dan Hurrem, sang ratu dari Rutenia juga diberikan peran penting dalam pemerintahan kekaisaran, sebuah perkembangan yang benar-benar baru. Roxelana bertanggung jawab atas transformasi harem kekaisaran menjadi sebuah institusi yang memiliki kekuatan politik yang besar di Istanbul. Dan hal ini membuka jalan bagi apa yang disebut sebagai Kesultanan Perempuan, yaitu masa panjang di mana para perempuan memainkan peran penting dalam pemerintahan Kekaisaran Utsmaniyah yang luas. Kesultanan perempuan ini dimulai di bawah Hurrem dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-17, lebih dari 100 tahun kemudian. Sebagian besar pengaruh Hurrem terletak pada hubungan luar negeri negara itu pada saat kekaisaran sedang berkembang pesat, termasuk penaklukan Hungaria, sebagian Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Irak di Timur Tengah. Pengaruh Hurrem sangat besar dalam mengarahkan sebagian kebijakan luar negeri ini. Sebagai contoh, dia mungkin berperan penting dalam memastikan bahwa Sulaiman tidak berperang dengan tanah kelahirannya, Polandia. Bahkan ada korespondensi antara Hurrem dan Raja Polandia, Sigismund II Augustus, dari tahun 1548 hingga 1572. Ini adalah satu-satunya contoh yang kita ketahui di mana seorang Ratu Ottoman berhubungan langsung dengan seorang Raja Eropa. Dan hal ini benar-benar tidak biasa untuk periode awal modern. Kontak antara Hurrem dan Sigismund ini sangat mungkin telah memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya aliansi antara Ottoman dan Kerajaan Polandia pada tahun 1551 yang kemudian bertahan selama sebagian besar 2 dekade berikutnya. Hurrem juga keluar sebagai pemenang dari perebutan kekuasaan di Istana Ottoman untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Sulaiman. Suksesi ke kesultanan tidak ditentukan di dalam kekaisaran seperti di Eropa melalui primogenitur, di mana putra tertua yang masih hidup dari penguasa mewarisi kerajaan. Sebaliknya, di Istanbul, setiap sultan berikutnya memiliki banyak putra, seringkali dari istri dan selir yang berbeda, yang tinggal di harem kekaisaran. Dan salah satu dari mereka akan dipilih oleh sultan sebagai yang paling layak untuk menggantikannya.
Pada tahun 1550-an, Sulaiman memiliki 4 putra yang masih hidup dari hubungannya dengan Hurrem dan selir senior lainnya Mahidevran. 3 dari putra ini, Selim, Bayezid, dan Cihangir, adalah putra Hurrem. Tetapi yang tertua, Mustafa, lahir pada tahun 1515 dari Sulaiman dan Mahidevran. Selama bertahun-tahun, Mustafa dianggap sebagai pewaris takhta Sulaiman, terutama karena popularitasnya di dalam tentara Utsmaniyah dan fakta bahwa ia telah memegang beberapa jabatan senior di bidang militer dan pemerintahan di provinsi-provinsi kekaisaran pada tahun 1530-an dan 1540-an. Namun tentu saja pada tahun 1550-an semua ini berubah. Selama perang dengan Kekaisaran Persia yang berbasis di wilayah Iran modern pada tahun 1552, Mustafa dicurigai bersekongkol untuk menggulingkan ayahnya dari tahta sultan. Hal ini akhirnya memuncak pada musim gugur tahun 1553 ketika Mustafa diserang oleh pengawal pribadi Sulaiman di sebuah tenda militer di Turki. Ia dieksekusi, sehingga jalan terbuka bagi Selim atau Bayezid, 2 putra Sulaiman dari Hurrem, untuk menggantikannya sebagai sultan. Pada saat itu, banyak kecurigaan bahwa Hurrem berperan penting dalam membangkitkan kecurigaan suaminya terhadap Mustafa demi memastikan salah satu putranya sendiri menjadi pewaris tahta kekaisaran. Namun buktinya tidak meyakinkan dan kita hanya bisa berspekulasi bahwa Hurrem terlibat. Jika benar demikian, itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam suksesi putranya Selim yang kemudian menjadi Sultan Selim II. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1566, terbentuklah garis langsung para sultan yang akan memerintah kekaisaran selama bertahun-tahun setelah masa hidup Hurrem dan Sulaiman sendiri. Di rumahnya di Istanbul, Hurrem terus menarik perhatian dari berbagai penjuru Eropa dan mempengaruhi arah peristiwa di ibu kota Turki. Dia menjadi terkenal karena upaya amalnya mewakafkan dana untuk banyak masjid di Istanbul dan kota-kota besar lainnya di Kekaisaran seperti Yerusalem, serta mendirikan rumah sakit dan rumah bagi kaum miskin. Sebuah dapur umum didirikan di Mekah di bawah bimbingannya untuk memberi makan para peziarah miskin yang menjalankan ibadah haji tahunan ke kota paling suci di dunia Muslim. Sebagai hasil dari semua upaya ini, dia menarik perhatian besar di Eropa Kristen dan ada beberapa potret Roxelana yang masih ada dari pertengahan abad ke-16. Masih diperdebatkan seberapa akurat potret-potret ini mencerminkan penampilan aslinya karena para seniman yang membuatnya di Italia dan tempat lain tidak pergi ke Istanbul untuk melukisnya secara langsung, melainkan hanya berdasarkan deskripsi orang lain atau sketsa-sketsa kasar. Tentu saja, gambaran paling terkenal dari Ratu Ottoman ini adalah yang dibuat sekitar tahun 1550, baik oleh pelukis besar Venesia Tiziano atau oleh salah satu pelukis dari lingkarannya di Italia Timur Laut. Ratu Ottoman meninggal pada tanggal 15 April 1558. Dia kemungkinan berusia sekitar 56 tahun, tetapi telah menderita selama beberapa waktu karena kombinasi penyakit, kemungkinan besar campuran malaria dan kolik. Doa dipanjatkan di masjid yang telah dibangun di Istanbul oleh kakek Sulaiman, Bayezid II. Kemudian peti mati Hurrem dibawa oleh beberapa pejabat kekaisaran paling senior di ibu kota Ottoman, melewati jalan-jalan kota menuju Masjid Sulaimaniye, sebuah masjid kekaisaran yang dibangun oleh suaminya pada awal tahun 1550-an. Di sini, dia dimakamkan di pemakaman tempat sebuah makam megah segera dibangun untuk menghormati wanita Kristen yang telah diambil sebagai budak dari wilayah perbatasan Polandia-Ukraina dan yang kemudian naik menjadi Ratu Kekaisaran Utsmaniyah. 8 tahun kemudian, pada tahun 1566, suaminya Sulaiman meninggal dan dimakamkan di sebuah makam dekat Hurrem Sultan. Untuk kisah ketiga kita akan pergi ke Prancis pada tahun 1630-an. François d'Aubigné lahir pada tanggal 27 November 1635 di kota Niort di Prancis Barat. Ayahnya adalah Constant d'Aubigné, seorang bangsawan kecil di Prancis abad ke-17, sedangkan ibunya adalah Jeanne de Cardiac. Constant akhirnya tinggal di Niort karena perbedaan agamanya. Dia adalah seorang Huguenot atau Protestan Prancis dan telah dipenjara di Niort oleh Kardinal Richelieu, Menteri Utama Raja Louis XIII, karena keyakinan agamanya. Disinilah dia bertemu Jeanne, putri sipir penjaranya, dan beberapa waktu kemudian
François pun dikandung. Jadi masa kecil François dihabiskan dalam situasi yang agak tidak biasa, di mana ayahnya ditahan di penjara yang dijalankan oleh kakek dari pihak ibunya. Constant dibebaskan pada tahun 1645 saat François berusia 10 tahun. Mereka segera pergi ke Hindia Barat di Karibia, di mana Constant telah dijanjikan akan diangkat sebagai gubernur pulau kecil Marigalante. Namun ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan bahwa itu adalah informasi yang salah. Akhirnya, keluarga itu kembali ke Prancis, di mana ayah François meninggal pada tahun 1647. Setelah itu, François dibesarkan dalam didikan Katolik yang ketat, sampai ibunya yang anehnya justru seorang Katolik yang taat, berbeda dengan ayahnya, juga meninggal pada tahun 1651. François kemudian diasuh oleh Madame de Noaillan, yang putrinya adalah ibu baptis François. Namun, Madame de Noaillan sangat ingin menyingkirkan anak asuh barunya, dan tak lama kemudian François dikirim untuk tinggal di rumah Paul Scarron, seorang penyair dan penulis Prancis terkenal pada masa itu yang cacat. François menikah dengannya beberapa bulan kemudian, meskipun ada perbedaan usia 25 tahun, dengan menyatakan bahwa dia lebih memilih menikah dengan Scarron daripada masuk biara. Sebagai istri Scarron, dia memimpin salon sastra milik suaminya pada tahun-tahun berikutnya. Pernikahan itu cukup tidak konvensional dan beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa pernikahan tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan suami istri. Bagaimanapun juga ada kesetiaan di antara mereka dan François tetap menjadi perawat Paul saat kesehatannya memburuk sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1660, 9 tahun setelah pernikahan mereka. Jadi pada tahun 1660, François mendapati dirinya menjadi seorang janda, padahal usianya baru saja menginjak 25 tahun. Dia juga tidak memiliki anak, dan karena penampilannya yang menarik, awalnya dia tergoda untuk menjadi seorang wanita penghibur. Namun ada pilihan lain yang tersedia untuknya. Sebagai tuan rumah salon sastra Scarron, dia telah berhubungan dengan beberapa tokoh paling terkemuka di masyarakat Prancis pada pertengahan abad ke-17. Hal ini bahkan sampai ke istana, di mana Anne dari Austria, ibu Raja Louis ke-14, telah setuju untuk memberinya tunjangan tahunan sebesar 2.000 livres. Jumlah uang yang sangat besar pada masa itu, dan dengan jumlah itu François bisa hidup dengan cukup nyaman, bahkan tanpa harus menikah lagi. Akibatnya, dia menghabiskan sebagian besar tahun 1660-an untuk melanjutkan karyanya di masyarakat sastra Paris dan Prancis. Namun skalanya berubah pada tahun 1666. Ratu Ibu meninggal pada tahun itu, dan Raja yang pada saat itu tidak memiliki hubungan apapun dengan François menghentikan pembayaran tersebut. Dalam kesulitan keuangan, François segera menerima tawaran dari François Adené de Rochefort, Marquis de Montespan, salah satu selir raja, untuk mengunjungi istana. Di sana, dia dengan cepat mendapatkan posisi. Meskipun Louis XIV telah menikah dengan Ratu Maria Theresa, dia memiliki banyak selir dan akhirnya memiliki 7 anak di luar nikah hanya dengan Montespan. Ketika salah satu dari anak-anak ini lahir pada tahun 1669, Marquis menitipkan anak tersebut kepada François di Paris dan memberinya gaji serta beberapa pelayan untuk melakukan pekerjaan ini. Situasi ini berlanjut selama bertahun-tahun ke depan. Louis yang ke-14 sebagai pengakuan atas jasa François dalam membesarkan anak haramnya, memberinya pembayaran sebesar 200.000 livres yang kemudian digunakan François untuk membeli sebuah tanah milik di Maintenon. Kemudian ia menganugerahkan gelar Marquis de Maintenon kepada François sebagai pengakuan atas kepemilikan tanahnya yang luas di sini dan pengabdiannya kepada kerajaan. Tidak sepenuhnya jelas kapan hubungan François dengan sang raja menjadi lebih dari sekedar antara penguasa dan pelayan. Louis yang ke-14 adalah raja paling berkuasa di Eropa pada abad ke-17. Ia menggantikan ayahnya Louis yang ke-13 sebagai Raja Prancis ketika usianya baru 4 tahun pada tahun 1643. Akibatnya, ia tidak mulai memerintah Prancis secara langsung sampai tahun 1661. Namun ketika ia mulai memerintah, ia menunjukkan tekad baja untuk memerintah dengan dekret dan melalui hak ilahi para raja, yang membuatnya dinilai sebagai lambang absolutisme monarki di Eropa modern awal.
Sebagai bagian dari hal ini, ia memerintahkan pembangunan istana kerajaan baru yang sangat besar beserta lingkungan istananya di Versailles, sekitar 20 km di luar Paris. Di sini, Louis membayangkan bahwa ia akan memerintah Prancis dengan cara yang lebih menjaga jarak dan bersikap dingin dibandingkan para pendahulunya yang menempatkan diri mereka di pusat ibu kota Prancis. Disinilah, di Versailles, hubungan François dan Louis mulai berkembang, mungkin sejak tahun 1673, tetapi jelas sudah berlangsung pada tahun 1678. Pada awal tahun 1680-an, dia menjadi yang utama di antara para selirnya dan telah menggantikan Marquis de Montespan dalam kasih sayang sang raja. Louis tampaknya terpesona oleh seorang wanita yang mampu berbincang secara mendalam dengannya tentang berbagai hal, termasuk politik, ekonomi, dan sastra Prancis. Yang secara signifikan mengubah situasi pada tahun 1683 adalah kematian istri Louis yang telah lama menderita, Ratu Maria Theresa, pada tanggal 30 Juli akibat komplikasi yang timbul dari abses di lengannya. Kematian sang ratu kini membuka kemungkinan bagi Louis untuk menikah lagi. Namun, dalam keputusan yang tidak biasa, Raja Prancis memutuskan untuk menikahi selirnya, tetapi tidak secara resmi. Tak lama setelah kematian mendiang ratu, sang raja dan François menikah dalam sebuah upacara pribadi yang dipimpin oleh Uskup Agung Paris, François de Harlay de Champvallon. Secara umum diyakini bahwa pernikahan itu terjadi pada 9 Oktober 1683, meskipun ada juga yang menyatakan bahwa pernikahan rahasia tersebut sebenarnya dilangsungkan pada Januari 1684. Upacara tersebut dihadiri oleh sekelompok kecil orang, termasuk pastor pengakuan raja dan beberapa pejabat istana. Akibatnya, jumlah orang yang benar-benar menyaksikan upacara tersebut sangat terbatas, dan rincian tentang pernikahan rahasia itu pun sangat sedikit dan jarang ditemukan hingga hari ini. Yang jelas adalah bahwa pada suatu waktu di musim gugur tahun 1683 atau musim dingin setelahnya, François d'Aubigné, Marquis Maintenon menjadi Ratu Prancis, seorang ratu yang tanpa diketahui hampir siapapun adalah istri baru sang raja. Berbagai penjelasan telah dikemukakan mengenai alasan mengapa pernikahan tersebut dirahasiakan. Beberapa orang berpendapat bahwa fakta bahwa pasangan tersebut telah terlibat dalam hubungan gelap sebelum kematian Ratu Maria Theresa bisa saja menimbulkan skandal di mata publik. Namun alasan sebenarnya kemungkinan besar adalah karena status sosial François yang lebih rendah tidak membuat pernikahan mereka dapat diterima secara terbuka menurut konvensi kerajaan pada masa itu. Seorang raja dengan kedudukan seperti Louis diharapkan menikahi seseorang yang berdarah kerajaan dari salah satu keluarga monarki lain di Eropa. François tidak memenuhi persyaratan ini, sehingga diputuskan untuk tidak mengakui pernikahan tersebut secara terbuka. Kemungkinan besar semua orang yang melihat pasti sudah tahu seperti apa pengaturan baru di Versailles. Di sini, seperti juga di istana-istana kerajaan lain pada periode modern awal, raja dan ratu akan memiliki apartemen terpisah untuk mereka sendiri. Namun François segera ditempatkan di apartemen yang berada di puncak tangga besar di Versailles, tepat berhadapan dengan apartemen milik raja. Dengan hal ini, para sezaman mencatat bahwa setelah itu, dia selalu menghabiskan cukup banyak waktu setiap hari bersama François. Melihat hal ini serta kecerdasan dan pendidikannya, muncul pertanyaan, sejauh mana Ratu Rahasia Prancis ini memengaruhi politik dan masyarakat Prancis? Pengaruh politik Ratu Baru dan dampaknya terhadap masyarakat Prancis di tahun-tahun berikutnya telah menjadi bahan perdebatan yang cukup besar. Dia banyak dikritik oleh para penulis Protestan yang percaya bahwa dia memiliki peran dalam keputusan Louis untuk memulai kembali penganiayaan terhadap kaum Protestan Prancis pada tahun 1685 dengan mencabut Edik Nantes yang telah memberikan kebebasan beragama kepada seluruh rakyat Prancis selama sebagian besar abad ke-17. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa François bertanggung jawab atas keputusan suami barunya dan hal ini murni kebetulan bahwa Louis mengambil tindakan keras ini tak lama setelah pernikahan rahasianya dengan istri keduanya. Bahkan, penelitian terbaru justru menunjukkan sebaliknya dan bahwa Ratu Rahasia tersebut adalah penentang kuat terhadap beberapa bentuk penganiayaan terburuk terhadap kaum Protestan Prancis yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya.
Pada kenyataannya, pengaruh Françoise tidak begitu besar selama 7 tahun pertama masa pemerintahannya sebagai ratu. Perubahan terjadi pada tahun 1700 ketika perang suksesi Spanyol mulai meletus di seluruh Eropa dan secara umum dipahami bahwa Louis mulai jauh lebih mengandalkan istrinya untuk memberinya nasihat. Akhirnya, konflik besar yang mempertemukan Prancis dan Spanyol melawan koalisi luas kekuatan Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Austria, dan Republik Belanda akan berlangsung hingga tahun 1714. Sepanjang masa itu, François secara umum diyakini telah menjadi semacam menteri tak resmi bagi suaminya dalam urusan pemerintahan. Salah satu aspek paling penting dari masa François sebagai ratu adalah dukungannya terhadap pendidikan perempuan. Dia mendirikan Maison Royale de Saint-Louis di Saint-Cyr, Paris. Di sini, para wanita muda Prancis dari keluarga bangsawan yang miskin diberikan pendidikan yang tidak hanya berakar pada ajaran Katolik yang ketat seperti banyak sekolah untuk kaum bangsawan lainnya. Melainkan para wanita itu juga mendapat pendidikan sastra dan sosial. Sekolah itu sangat luas dan dapat menampung 250 murid ketika akhirnya selesai dibangun. Puluhan guru mengajar aritmatika, geometri, membaca, menulis, geografi dan sejarah, serta mata pelajaran lainnya. Waktu luang juga dianggap sangat penting dalam membentuk pola pikir yang berbudaya bagi calon anggota bangsawan Prancis di masa depan. Dan para murid didorong untuk bermain catur dan dam, serta mengejar hobi-hobi lain yang sedang tren pada masa itu. François pada akhirnya akan menjadi Ratu Prancis secara diam-diam selama 32 tahun. Louis yang ke-14 baru wafat pada tanggal 1 September 1715, menjadikan masa pemerintahannya selama 72 tahun dan 110 hari sebagai masa pemerintahan terpanjang dari Raja Eropa manapun dalam sejarah. Anehnya, meskipun mereka menikah dalam waktu yang lama, pasangan ini tidak pernah memiliki anak, karena François sudah berusia akhir 40-an saat mereka menikah, dan tidak ada anak yang lahir dari hubungan mereka sebelumnya. Hubungan itu sudah dimulai sejak tahun 1670-an. Setelah suaminya meninggal, ia digantikan oleh cicitnya, karena Raja Matahari telah hidup lebih lama dari ahli waris laki-laki sah terdekatnya. Louis yang ke-15 memberikan pensiun besar kepada François, dan dia pensiun ke Saint-Cyr, di mana dia terus menjadi tuan rumah. Beberapa tokoh sastra dan politik paling terkemuka pada masa itu, terutama Tsar Peter yang Agung dari Rusia, pada salah satu perjalanan terkenalnya melintasi Eropa Tengah dan Barat dalam usahanya memodernisasi Rusia. François meninggal pada tanggal 15 April 1719. Dia berusia 83 tahun. Karena tidak pernah diakui sebagai Ratu Prancis, dia tidak diberikan pemakaman kenegaraan atau dimakamkan di makam kerajaan, melainkan dimakamkan sesuai keinginannya di halaman sekolah yang didirikannya di Saint-Cyr. Properti luasnya di Mantenon diwariskan kepada keponakannya, Adipatni Noailles. Karena pengaturan pernikahan yang tidak biasa antara dirinya dan Louis yang ke-14, dia banyak dicatat oleh beberapa penulis dan muncul dalam karya-karya Alexander Dumas, F. Scott Fitzgerald, dan Arthur Conan Doyle. Kita tetap berada di Prancis untuk kisah terakhir kita, tetapi kita akan maju ke awal abad ke-18. Jeanne Antoinette Poisson lahir pada tanggal 29 Desember 1721 di Paris. Orang tuanya adalah François Poisson yang cukup sukses dan istrinya Madeleine de la Motte. Namun ada kecurigaan bahwa ibunya mungkin memiliki hubungan di luar nikah yang bisa saja membuat ayah Jeanne bukanlah ayah kandungnya. Entah itu seorang finansier, Jean-Paris de Montmartel, atau pemungut pajak Charles-François Paul Lenormand de Tournem. Bahkan Lenormand de Tournem kemudian menjadi wali sahnya setelah François Poisson melarikan diri dari kota pada tahun 1725 akibat hutang yang belum dibayar. Saat tumbuh dewasa, Jeanne dikenal sebagai anak yang cukup sering sakit-sakitan. Pada usia 9 tahun, ia dipulangkan dari biara Ursuline di Poissy, tempat ia menerima pendidikan berkualitas tinggi sejak usia 5 tahun, karena ia jatuh sakit yang kemungkinan besar adalah batuk rejan. Setelah tiba di rumah, Lenormand de Tournem mengatur agar Jeanne mendapatkan pendidikan privat di rumah, membayar beberapa guru terbaik yang bisa ia temukan.
Namun ia tidak pernah menjadi murid yang luar biasa dalam bidang akademik tradisional, tetapi berkembang pesat di bawah bimbingan dalam bidang seni. Ia diajari menari, menggambar, melukis, teater, dan masih banyak lagi. Ia dikenal karena mampu menghafal seluruh naskah sandiwara dan menjadi pendukung besar dunia seni. Sebagai seorang anak, setelah pulang dari biara Ursulin, Ibu Jane membawanya menemui seorang peramal. Di sana ia diberitahu bahwa suatu hari nanti ia akan memerintah hati seorang raja. Ibu Jane sangat mempercayai ramalan itu dan bersikeras bahwa putrinya suatu hari nanti akan memenuhi takdir tersebut. Ia mulai memanggil putrinya dengan sebutan Reine yang berarti ratu kecil. Jane memiliki masa kecil yang bahagia, yang akhirnya berakhir dengan pernikahannya dengan keponakan Charles François Paul Lenormand de Tournem, yaitu Charles Guillaume Lenormand de Tioll pada usia 19 tahun. Lenormand de Tournem yang masih menjadi wali Jeanne adalah orang yang memulai hubungan antara Jeanne dan keponakannya karena ada keuntungan finansial yang cukup besar baginya sebagai hasil dari pernikahan tersebut. Setelah pernikahan pada tahun 1740, Lenormand de Tournem menjadikan keponakannya sebagai satu-satunya ahli warisnya yang memberikan tanah miliknya di Étiole kepada pasangan pengantin baru tersebut. Properti tersebut letak di tepi kawasan perburuan kerajaan, sesuatu yang nantinya akan terbukti penting bagi rencana masa depan Jane. Pernikahan itu cukup bahagia karena keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain, hal yang tidak selalu berlaku bagi pernikahan pada masa itu. Charles akhirnya jatuh cinta sangat dalam kepada Jean. Tidak diketahui apakah Jean merasakan hal yang sama, tetapi dia memang peduli pada Charles. Jane berjanji bahwa dia akan tetap setia dan bersama Charles, kecuali jika pria lain yang dimaksud adalah raja. Tapi dia tidak memberitahukan hal itu kepada Charles. Selama masa pernikahannya, Jane dapat mengunjungi salon-salon populer, yaitu tempat di mana pria dan wanita bisa berkumpul untuk berdiskusi intelektual di Paris. Disinilah Jane kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Voltaire, Helvetius, dan Montesquieu. Dia bergaul dengan orang-orang hebat dan banyak belajar dari orang-orang yang ditemuinya. Seiring berjalannya waktu dan Jane sendiri semakin populer, dia membuat salonnya sendiri di Étiole yang kemudian menjadi sangat sukses. Dia menjadi ahli dalam percakapan, menyempurnakan kecerdasan tajamnya yang kemudian dikenal luas. Pernikahan Jean menghasilkan 2 anak, seorang putra yang meninggal saat masih bayi dan seorang putri Alexandrine Lenormand de Tioll yang lahir pada tahun 1744. Alexandrine sangat dicintai oleh orang tuanya dan kakeknya, François Poisson. Sayangnya, pada akhirnya dia meninggal pada usia 9 tahun karena peritonitis akut yang menyebabkan peradangan pada lapisan dalam perut dan penutup organ-organ perut. Meskipun sudah menikah, Jane yakin bahwa kata-kata peramal itu suatu hari akan menjadi kenyataan. Dia bertekad untuk bertemu dengan Raja Prancis Louis ke-15. Karena properti yang dia miliki bersama suaminya berada di ujung kawasan perburuan kerajaan, dia bisa mengamati sang raja dan para pengiringnya saat mereka sedang berburu. Suatu hari dia memutuskan untuk sengaja berada di tengah-tengah kawasan itu, meskipun sebenarnya dia tidak seharusnya berada di sana. Dia mengenakan gaun biru saat duduk di kereta berwarna merah muda. Dan pada kesempatan berikutnya, dia kembali dengan mengenakan gaun merah muda, duduk di kereta berwarna biru. Sesuai dengan yang direncanakan, dia berhasil menarik perhatian sang raja. Dia sangat tertarik dan mengirimkan hadiah daging rusa kepadanya untuk mengungkapkan perasaannya. Namun karena posisi selir utama sudah diisi oleh seorang wanita bernama Madame de Châteauroux, tidak ada yang benar-benar bisa terjadi dari isyarat tersebut. Baru pada bulan Desember tahun 1744, ketika Madame de Châteauroux meninggal, kesempatan mulai terbuka bagi Jeanne. Kurang dari sebulan setelah kematian selir sebelumnya, Jean menerima undangan resmi ke pesta topeng yang diadakan di Istana Versailles. Pesta itu akhirnya menjadi momen penting dalam hidup Jane. Raja secara terbuka menyatakan perasaannya kepada Jane.
Di pesta itu, sang raja mengenakan kostum pohon Ye, sementara Jin mengenakan kostum Diana, sang pemburu. Kostum-kostum itu dimaksudkan untuk menggambarkan pertemuan mereka di lapangan berburu di mana raja pertama kali melihat Jin. Untuk menjauhkan Charles dan sebagai kompensasi karena telah mengambil istrinya, Louis ke-15 menawarinya posisi sebagai duta besar untuk Turki, namun ia menolak. Charles sangat patah hati dan tidak pernah memaafkan istrinya atas pengkhianatannya. Dia menghibur dirinya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain di Paris, memiliki beberapa anak, dan kemudian menikah lagi. Pada bulan Maret tahun 1745, Jeanne secara resmi berpisah dari suaminya dan mendapatkan tempat di istana sebagai selir raja. Dia diberi apartemen kerajaan dan gelar Markisat Pompadour yang menjadikannya seorang markis. Untuk dapat diperkenalkan di istana, seseorang harus memiliki gelar, dan Jeanne pun menjadi Madame de Pompadour. Pada tanggal 14 September di tahun yang sama, dia diperkenalkan di istana, didampingi oleh sepupu raja. Di istana, Jeanne bertekad untuk memastikan posisinya aman. Untuk melakukan itu, dia menguasai etiket istana dan berteman dengan mereka yang memiliki posisi lebih tinggi darinya, terutama sang ratu. Jeanne menunjukkan dengan sangat jelas kepada sang ratu, Marie Leszczyńska, bahwa dia sangat menghormati peran sang ratu, sesuatu yang tidak selalu dilakukan oleh selir kerajaan lainnya. Ia tidak pernah berniat untuk menggantikan sang ratu atau melangkahi kedudukannya sedikit pun. Dia ingin Mary benar-benar yakin akan hal itu. Sang ratu tampaknya menerima dan menghargai sikap Jeanne, secara resmi menerima selir baru itu. Peran sebagai selir utama raja jauh lebih dari sekedar urusan seks. Madame de Pompadour menjadi seorang duchess dan kemudian menjadi dayang kehormatan ke-13 bagi ratu, posisi tertinggi bagi seorang wanita di istana. Dia bertindak seperti seorang perdana menteri. Dia bertanggung jawab atas pengangkatan, pemberian hak istimewa, dan pemecatan. Dia bahkan berkontribusi pada politik dalam negeri dan luar negeri. Pengaruhnya begitu besar sehingga dia didekati oleh Wenzel Anton, Pangeran Königsberg, seorang diplomat Austria terkemuka pada tahun 1755 yang memintanya untuk turun tangan dalam negosiasi. Hal ini mengarah pada Perjanjian Versailles yang menjanjikan bantuan timbal balik antara Prancis dan Austria jika salah satu dari mereka diserang oleh Inggris Raya atau Prusia. Perannya sebagai selir utama berlangsung hingga berakhirnya Perang 7 Tahun yang pada akhirnya membuat Prancis kehilangan koloni-koloni mereka di Amerika Utara dan jatuh ke ambang kebangkrutan. Madame de Pompadour dikatakan telah menghibur sang raja setelah kekalahan tersebut, membantunya melewati masa-masa sulit dalam masa pemerintahannya. Madame de Pompadour menunjukkan dukungannya terhadap sejumlah tokoh dan kebijakan yang pada akhirnya gagal, membawa lebih banyak dampak negatif bagi Prancis yang sudah menderita akibat kekalahan mereka dalam perang. Dukungan ini dan cara sang raja sering mendengarkan ide-idenya membuat banyak anggota penting istana tidak menyukainya. Ketidaksetujuan mereka terhadap keyakinan politiknya serta rasa kesal terhadap cinta sang raja kepada seorang rakyat biasa hanya semakin memperburuk reputasinya di mata banyak orang. Meskipun kebijakan-kebijakan yang ia dukung ternyata membawa bencana bagi status negara setelah perang. Madame de Pompadour adalah pendukung para menteri yang memperkenalkan reformasi fiskal dan ekonomi penting seperti perdagangan, infrastruktur, dan pajak penghasilan yang membantu posisi keuangan Prancis. Meskipun memiliki banyak musuh, Madame de Pompadour terus didukung oleh sang raja. Bahkan setelah hubungan seksual mereka berakhir pada tahun 1750, dia tetap menjadi sahabat dan penasihat terdekat sang raja. Sang raja dikenal sering mengalami kemurungan dan sering dikatakan bahwa hanya Madame de Pompadour saja yang bisa mengangkatnya dari perasaan seperti itu. Seiring waktu, dia menjadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh sang raja. Dia akan mengadakan pesta dan perjalanan berburu hanya untuk sang raja. Dukungan Madame de Pompadour terhadap seni dan gagasan era pencerahan bisa dianggap sebagai bidang pengaruh terpentingnya. Dia menginspirasi dan mendukung banyak orang, termasuk aliran fisiokrap yang membuka jalan bagi bapak ekonomi Adam Smith dan teorinya. Dia kemudian memberi pabrik porselen,
menjadi model untuk lukisan dan patung, serta mendukung para seniman grafis amatir dan aktris panggung berbakat dalam pertunjukan di Versailles. Dia juga dikatakan telah menginspirasi gaya seni rokoko yang ikonik. Melalui dukungannya terhadap segala hal yang bersifat kreatif, dia berperan dalam menjadikan Paris sebagai ibu kota selera dan budaya yang diakui di Eropa. Pada saat hubungan seksual Madame de Pompadour dengan raja berakhir, peran barunya sebagai sahabat raja yang akan dipegangnya hingga kematiannya telah menjadi semakin kuat. Dia mulai sering sakit sejak terkena batuk rejan pada usia 9 tahun yang membuatnya harus keluar dari sekolah. Dia memang sering sakit-sakitan. Dia sering menderita pilek dan bronkitis berulang, batuk berdarah, serta sakit kepala. Dia juga mengalami 3 kali keguguran saat bersama raja yang semakin memperburuk kesehatannya yang sudah lemah. Madame de Pompadour meninggal pada usia 42 tahun setelah terkena tuberkulosis. Raja tetap setia padanya, berusaha dan gagal merawatnya agar sembuh kembali. Sementara musuh-musuhnya bersukacita atas kematiannya, raja, para seniman, dan pemikir yang didukungnya sangat terpukul. Voltaire menulis, "Aku sangat sedih atas kematian Madame de Pompadour. Aku berutang budi padanya dan aku berkabung untuknya sebagai ungkapan terima kasih." Tampaknya aneh bahwa sementara seorang wanita tua bernama Pampusa yang hampir tidak bisa berjalan masih hidup. Seorang wanita cantik di tengah karir gemilang harus meninggal di usia 42 tahun. Raja dikabarkan berkata demikian saat ia menyaksikan peti matinya dibawa pergi dari Versailles di tengah hujan deras. La marquise n'aura pas de beau temps pour son voyage, yang berarti sang markis tidak akan mendapatkan cuaca baik untuk perjalanannya. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang para kekasih kerajaan dari sejarah. Saya harap Anda merasa tertarik. Jika Anda ingin lebih banyak video panjang, beritahu saya juga. Dan jika Anda ingin lebih banyak video tentang topik seperti ini, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Juga, jika Anda belum berlangganan, saya harap Anda mau berlangganan. Dan saya harap kalian sudah menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.